Assalamualaikum, halo, balik lagi sama aku Yeni. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu teman-teman. Kenapa? Karena aku tuh akan menceritakan pengalaman aku tentang gimana sih caranya aku bisa hamil alami, ya kan? Teman-teman pasti yang udah ngikutin vlog aku tahu kalau aku bisa hamil karena inseminasi, yaitu setelah perjalanan aku 4 tahun dan akhirnya aku bisa hamil dengan inseminasi. Nah teman-teman, anak aku itu yang hasil inseminasi kan anak aku yang pertama. Nah aku kan sekarang sudah punya 2 anak. Jadi anak aku yang terakhir ini, Dedek Ray, itu dia tanpa program apapun, tanpa ke dokter. Dedek Ray itu bisa ada di dalam rahim aku secara alami. Nah, gimana sih caranya aku bisa hamil alami walaupun aku dengan PCOS, ya kan, dengan Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS. Nah, buat teman-teman yang mau tahu dan mau untuk berbagi dengan aku, jangan sampai skip video ini. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir karena semuanya penting dan perlu kalian tahu. Oke? Sebelum vlog ini kan aku pernah buat kuret karena hamil kosong. Nah, jadi aku hamil Dedek Ray itu setelah pasca kuret. Pasca kuret 2 bulan atau 2 siklus. Jadi setelah aku kuret hamil kosong itu 2 bulan kemudian aku hamil Dedek Ray gitu. Nah, dimana aku tahu kalau aku punya formula yang bisa bikin aku hamil alami, dan aku benar-benar yakin atas itu. Jadi teman-teman, sebenarnya ada di vlog inseminasi 1 dan inseminasi 2 yang aku skip. Jadi aku lupa untuk menceritakan. Tapi aku menceritakan kok di highlight story di Instagram aku, di Insem 1 dan Insem 2. Jadi di situ aku menceritakan bahwa saat aku mau inseminasi aku yang awal itu, yang pertama itu gagal karena aku pilek. Kenapa pilek membuat aku jadi gagal untuk insem? Karena waktu aku udah selesai awal minum obat penyubur kandungan yang Femara yang 5 hari, kan aku cek ke dokter. Dan dokter melihat kondisi aku sedang flu dan aku lagi flu berat dan aku harus minum obat. Di situ dokter Iwan menyarankan untuk aku skip inseminasi itu untuk ke siklus berikutnya. Karena obat-obat inseminasi akan kalah dengan obat-obat flu yang akan aku minum, katanya gitu. Nah, di situ dokter Iwan memberikan aku yang namanya obat yang akan menjadi rahasia aku untuk bisa hamil. Jadi itu cerita pertama ya. Lalu cerita keduanya adalah setelah kuret, aku juga minum obat ini. Jadi obat yang aku yakini kayaknya nih bakalan dan kemungkinan besar ini yang membuat aku bisa hamil alami. Pasti teman-teman udah kepo banget dan pengen tahu banget kan? Sebenarnya teman-teman, ini tuh adalah metode atau suatu hal yang sudah lama sekali digunakan oleh para bidan-bidan yang pada zaman dahulu udah tahu akan kandungan dan suatu keuntungan yang bisa kita dapat dari obat ini. Langsung aja aku bilang bahwa jawabannya adalah obat KB, teman-teman. Mungkin teman-teman percaya nggak percaya ya, obat KB bisa bikin aku alami, aku hamil alami maksudnya gitu. Aku akan jelasin dari awal kenapa aku bisa hamil dengan obat KB dan obat KB apa yang aku minum. Obat KB-nya beda-beda ya teman-teman. Jadi semua obat KB yang dijual di Indonesia itu beda-beda. Aku mau kasih info tentang pil KB dulu ya. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron saja atau progesteron saja, tergantung jenisnya. Metode kontrasepsi dengan pil KB terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang diminum dalam satu siklus dan berlanjut. Dalam satu siklus ada pil yang mengandung hormon yaitu pil aktif dan ada yang tidak mengandung hormon atau inaktif. Nah, di sini aku juga mau jelasin bahwa pil KB itu memiliki beberapa keuntungan teman-teman dan itu bisa banget untuk digunain untuk program hamil.
Pil KB bisa memungkinkan penebalan dinding rahim dan siklus mens menjadi lebih teratur. Jadi, pil KB ini bisa membuat rahim lebih subur dan bisa digunakan untuk program hamil. Nah, jadi teman-teman, pil KB ini ternyata dapat membantu siklus menstruasi pada perempuan menjadi lebih teratur kan? Hal ini karena metode kontrasepsi hormonal dapat menyeimbangkan fluktuasi hormon yang terjadi pada mens. Bahkan dapat membantu berbagai masalah, seperti pendarahan yang tidak teratur atau terlalu berat, dan mengatasi gejala Polycystic Ovarium Syndrome atau PCOS. Sebenarnya teman-teman, aku tuh nggak tahu info ini. Jadi aku baru tahu info ini setelah aku belajar, karena aku sebelum bikin vlog pasti riset apa sih yang terjadi, dan sebenarnya kalau dari penelitian dari segi kedokteran tuh gimana. Jadi aku sebelum bikin vlog tuh aku selalu riset. Nah, aku kan ingin menceritakan bahwa aku bisa hamil alami karena pil KB. Jadi aku mencari teman-teman, searching, dan aku baru tahu dan baru baca setelah aku belajar kalau pil KB itu juga bisa untuk mengatasi gejala PCOS. Dan aku langsung bilang, oh pantes gitu. Nah, karena aku PCOS dan itu aku juga ada ketidakseimbangan hormon ya teman-teman. Jadi untuk aku meneraturkan menstruasi itu pas banget buat aku tuh memang untuk harus minum pil KB. Saking excitednya aku udah salah-salah ngomong nih. Nah, lalu teman-teman pasti nanya kan, aku excited banget. Aku excited banget teman-teman, karena aku ingin teman-teman yang selama ini menonton, mencari info untuk bisa hamil, itu segera dikasih kehamilan sama Allah. Jadi aku bener-bener excited banget untuk bikin video ini dan mengatakan ini, menjelaskan ini gitu. Jadi teman-teman yang nonton, mudah-mudahan teman-teman siapa tahu dengan cara ini juga, dan kalian juga mungkin PCOS, ada ketidakseimbangan hormon, kalian tuh bisa hamil dengan hal yang aku lakukan gitu. Dan kalian harus bener-bener DM aku kalau kalian berhasil ya, DM dan komen. Minum atau pil KB apa yang aku minum. Jadi aku akan sebut merek di sini ya teman-teman. Aku minum obat KB merek Diane. Kenapa aku minum obat pil KB merek Diane? Karena yang pertama, aku nggak tahu kan pil KB itu ada apa aja, dan aku memang waktu aku nggak jadi instem, obat yang diresepkan oleh dokter Iwan, obat Diane ini. Dan aku lagi-lagi searching, dan lagi-lagi aku baru tahu ternyata kandungan pil Diane itu adalah kandungan pil KB Diane 35. Pil kontrasepsi oral dengan merek Diane ini memiliki 2 kandungan hormon sintetis, yaitu hormon estrogen, etinilestradiol, dan hormon antiandrogen atau ciproteron asetat. Nah teman-teman, kan aku pernah menceritakan di vlog tes hormon dan tes darah. Di situ dokter Iwan dengan fix menyebutkan bahwa aku PCOS. Pertama, karena di USG transvaginal beliau melihat betapa banyaknya aku memiliki sel telur tapi kecil-kecil. Tapi itu baru diagnosa awal. Nah, lalu dengan fixnya dokter Iwan mengatakan bahwa aku PCOS karena tes hormon, yaitu di situ terlihat bahwa hormon androgenku sangat tinggi, atau hormon androgenku itu di atas dari rata-rata. Dan ternyata teman-teman, di obat KB Diane ini ada anti-androgennya. Dan sekali lagi aku bilang, oh pantesan. Jadi mungkin kadar hormon androgenku itu bisa jadi lebih seimbang. Lalu terjadilah kehamilan. Teman-teman, di pil KB Diane ini selain tadi menyeimbangkan hormon-hormon itu dan bisa membuat siklus mens kita teratur ya, di situ juga ada kandungan ciproteron asetat, bisa menurunkan produksi minyak pada kulit wajah sehingga jerawat bisa diobati dan dicegah. Jadi benar-benar waktu kita minum obat pil KB itu, kata orang-orang kan bakal jerawatan atau gimana ya. Aku nggak tahu apakah karena pil KB Diane ini memang lebih mahal dari pil KB yang lain. Jadi dia memang bagus untuk rahim, bagus untuk tubuh, bagus untuk kulit. Aku nggak tahu. Tapi yang pasti di situ ada kandungan supaya kita nggak jerawatan. Jadi sebagai emak-emak, walaupun kita ibu-ibu harus tetap kece, muka kita harus tetap bersih, kan?
Untuk cara minum pil KB-nya juga kalian mungkin biasanya kalau minum obat habis makan ya. Nah berbeda ya, kalau kalian mau minum pil KB, minumnya 1 kali sehari sebelum tidur malam. Oke? KB adalah salah satu rahasia kenapa aku bisa hamil alami. Tapi teman-teman, bukan cuman pil KB ya. Aku juga ada 2 rahasia lain, yaitu yang kedua adalah asam folat. Kenapa aku yakin bahwa asam folat itu juga bisa memungkinkan aku untuk hamil alami? Karena aku minum asam folat pada waktu aku mau inseminasi, dan aku juga minum asam folat yang diresepkan setelah aku kuret. Nah, jadi aku 2 kali kehamilan dan aku yakin bahwa aku bisa hamil karena pertama pil KB, yang kedua aku juga minum asam folat, dan yang ketiga teman-teman, aku happy. Jadi waktu aku hamil Dedek Ray itu, maksud aku waktu pembuahan atau bikin Dedek Ray gitu ya, aku tuh lagi liburan sama suami dan anak aku gitu. Jadi aku bener-bener nggak ada pikiran kerjaan kantor waktu itu, pokoknya happy deh gitu. Nah jadi teman-teman, satu kunci terakhir adalah kalian harus happy, harus seneng, pokoknya nggak ada beban, pokoknya nggak usah ada pikiran gitu. Satu hal lagi ya teman-teman, dan ini adalah warning atau peringatan, tidak semua bisa melakukan program hamil dengan pil KB. Kalian bisa mencontoh keadaan aku. Jadi kalau misalnya kita memang tidak ada gangguan di tuba kita, kalian bisa nonton video HSG. Di situ kalian harus memastikan dulu bahwa kalian tidak ada penyumbatan tuba. Jadi kalian harus punya tuba yang dua-duanya paten. Lalu tidak ada kelainan pada sperma suami kalian, ya kan? Dan tidak ada penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang bisa menghambat kehamilan gitu. Kalian bisa nonton aja di vlog-vlog aku. Buat teman-teman yang menstruasinya tidak teratur dan juga ada gangguan hormon seperti aku atau PCOS, kalian bisa banget buat coba program hamil dengan pil KB tadi ya teman-teman. Tapi satu kali lagi dengan syarat tuba kalian dua-duanya paten, tidak ada juga kelainan sperma pada suami kalian, dan tidak ada membawa penyakit apapun yang bisa menghambat kehamilan tersebut. Nah, udah gitu aja ya teman-teman video aku kali ini, dan aku sangat excited, sangat senang aku hari ini karena ini adalah video yang aku tunggu-tunggu untuk aku share ke teman-teman, apalagi untuk teman-teman aku yang PCOS, yang mensnya tidak teratur, yang gampang banget stres dan depresi. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, kita memang gampang stres dan depresi karena kita punya sindrom tadi PCOS ya. Tetap semangat, tetap selalu program hamil, tetap usaha, doa, semuanya. Pokoknya lakuin hal, karena kita tuh umur kita selalu bertambah setiap hari. Jangan sampai kita tuh cuma diem, berpaku tangan, nggak melakukan apa-apa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang selama ini udah menonton, yang udah mampir. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.